hukum konsumen. Ya, baik. Jadi ya. Jadi hukum konsumen ini berdasarkan laporan dari Mas Rohim, itu mahasiswanya jumlahnya ada 5. Ya, betul ya? Iya, Bu. Ada Iya, Bu. 5 ya? Ya. Nah, jadi untuk komunikasinya, biar kita itu yang bisa efektif, saya kira perlu ada ketua kelas atau grup. Ya. Perlu ada ketua kelas atau grup. Nah, ketua kelasnya terserah dipilih aja di sini siapa, ya. Siapa ketua kelasnya? Udah ada belum? Belum ya? Belum ada. Belum ada, Bu. Belum ada. Oke. Jadi sepakat aja kita pilih siapa kita kira-kira. Siapa kira-kira? Mbak Yuni. Terserah. Alda aja, jangan. Saya masih ngurusin orang tua saya sakit nanti takutnya. Ya, mudah-mudahan orang tuanya cepat sembuh ya. Amin, amin, Bu. Kalau Mbak Juniarti, gimana Mbak Juniarti? Ya, saya lagi ngurusin orang tua saya sakit, Bu. Nanti takutnya. Oh, Mbak Juniarti yang orang Iya, tuanya sakit. iya. Apa Mbak Juniarti? Stroke, Bu. Oh, udah lama ya? Stroke, ya. Apa Baru 3 minggu, Bu. Makanya saya ini lagi di Bandung, lagi ngurusin dulu. Oh iya, ya. Iya. Orang tua itulah ya ketika anaknya Iya, sakit. Bu. Yang ngurus orang tua. Sekarang Iya. Anaknya, iya, Bu. Bagus, mudah-mudahan itu jalan menuju ke surga itu Amin. merawat ibu. Amin. Amin. Iya, amin. Kalau begitu Ya. Mbak Sofia aja ya. Ya, siap, Bu. Siap ya. Mbak Nanti Sofia, buat grup ya. ya, Mbak Sofia ya, untuk komunikasi aja. Oke. Minggu kemarin saya mohon maaf karena minggu kemarin nggak bisa masuk karena saya harus presentasi ya untuk konten internasional di Hotel Novotel. Nah, sebetulnya hari ini saya posisi juga sedang menjadi melaksanakan tugas pemeriksaan notaris wilayah Lampung Selatan. Nah, tapi mau izin lagi kan nggak enak. Ya udah, ini masih tadi. Ya, paling kurang lebih 1 jam aja ya. Baik, Bu, baik. Ya, nah kemudian ini udah ya untuk grupnya nanti supaya dibuat. Ya. Nah, kemudian terkait dengan hukum konsumen, ini sebelumnya kan sudah UTS, ya. Sudah, Bu. Ya, ya. Dosennya tahu nggak siapa? Pak. Gimana, Bu? Sunario. Pak Dr. Sunario. Sunario. Ya. Pak Dr. Sunario, ya. Jadi sudah disampaikan kepada saya Pak Dr. Sunario sampai kepada UTS, Ibu akan mendampingi untuk mengkaji, membimbing, diskusi yang terkait dengan hukum konsumen ini sampai UAS. Ya, sampai ujian akhir semester. Nah, ya sudah bisa dibayangkan lah ya, kita pertemuannya sangat singkat ya. Iya, Bu. Nah, terkendalanya waktu, apalagi kuliah dengan Zoom seperti ini kurang maksimal, nggak seperti kalau kita offline tatap muka. Ya. Nah, oleh karenanya saya ingin memberikan warna dalam kajian hukum konsumen ini dikaitkan dengan aspek Islamnya, ya, karena bagaimanapun kita itu di masyarakat, ya, ada yang terkait dengan pelaku dalam hal ini bisnis, ya, yaitu orang-orang Muslim. Ya. Saya ingin memberikan warna dan pemahaman karena ini menyangkut konsumennya itu dalam arti ada aspek Islamnya, ya, maka di sini untuk referensinya itu kalian
coba dicari bahan-bahannya itu ya, cukup Ya, banyak. baik, Bu. Bagaimana bisnis syariah kan itu Ya. ada pendidikan hukum yang jelas, perlindungan hukum konsumen itu yang terkait dengan Muslim kan begitu ya. Kalau di dalam hukum konsumen ya, ini salah satunya kita mengkaji yaitu hukum perlindungan konsumen ya. Diatur dalam Undang-Undang nomor berapa perlindungan konsumen? Masih ingat nggak pelajarannya Pak Nadio kemarin? Udah UTS lupa. Ada yang tahu nggak? Undang-Undang perlindungan konsumen Pak Nadio kemarin. Masih ada yang ingat nggak? Pasal 4 ya, Bu. Undang-Undang Ya? Perlindungan nomor 8. Pasal 4 nomor 8 tahun 99. Bukan. Lupa, Bu, saya. Undang-Undang nomor 8. Oh iya, iya. Undang nomor 8 tahun 99. Nanti dilaporkan Pak Dr. Sinar ini undang-undangnya aja nggak inget lagi ini ya, belum sampai UTS sudah lupa ini, janganlah ya. Kira-kira coba Mbak Sofia, undang-undang konsumen, undang-undang perlindungan konsumen nomor berapa? Ayo buka buku. Nomor 8 tahun 1999, Bu. Iya, ya. Gampang lah ingetnya itu 8 1 9 3 kali ya, ingat itu ya, jangan ini. Nah, jadi hukum konsumen itu ya, dalam definisi itu kan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan dan menggunakan produk-produk barang dan atau jam antara penyedia penggunaannya dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, hukum konsumen itu kan bersifat umum terkait dengan penyediaan barang dan atau jasa. Sedangkan dalam perlindungan konsumen lebih khusus mengatur dan melindungi konsumen dalam kaitannya dengan penyediaan barang dan atau jasa yang ada di dalam masyarakat, ya. Jadi kalian harus bisa bedakan hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen. Nah, ya. Nah, nanti itu sama ketika kita bicara hukum konsumen dalam perspektif Islam. Nah, ya, jadi judul besarnya ditulis dulu. Ya. Judul besarnya hukum konsumen dalam perspektif Islam. Jadi nanti kita melihatnya dari perspektif Islamnya. Dalam ekonomi Islam, konsumen juga memiliki pengertian yang sama. Ya. Tapi memiliki perbedaan dalam setiap yang melingkupinya. Tujuan utama konsumen seorang muslim.
Nah, jadi ini kita karena dari aspek Islam, maka konsumennya dalam hal ini adalah Muslim. Ya, nanti ini kalau ada yang menulis tesis menarik ini. Ya, misalnya perlindungan konsumen ini yang dibidik khusus masyarakat Muslim dalam kaitannya dengan apa? Kan? Karena itu nanti kan ada hubungannya dengan produk-produk yang halal. Ya, ini menarik ini, ya. Termasuk tidak hanya produk yang bisa berupa makanan, ya. Pernah ada yang meneliti tentang perlindungan hukum konsumen terhadap masyarakat Muslim itu terkait dengan kosmetik. Sekarang kan lagi tren itu ya, yang ada yang bilang bahwa kosmetik itu ada kecenderungan semuanya itu ada unsur yang tidak halal, ya. Yang memang itu dilarang ke dalam Al-Quran, ya. Ada minyak babinya, ada apa dan lain sebagainya, itu ya. Nah, itu bagaimana kita dalam kaitannya dengan pendekatan Islam, ya, konsumen yang seperti itu. Termasuk misalnya makanan. Nah, itu. Nah, kemudian tujuan utama konsumen seorang muslim itu adalah sebagai sarana penolong, ya, untuk beribadah kepada Tuhannya. Dalam ekonomi Islam, konsumen tidak hanya sekedar menghabiskan nilai, ya, dalam hal ini nilai guna dari suatu barang. Ya, sekedar menghabiskan nilai guna, saya ulangi, dari suatu barang. Namun ada suatu nilai yang menjadi hal yang cukup penting dalam mengkonsumsinya. Ini yang juga menarik, ya, dalam kaitannya tidak hanya suatu nilai, tapi ada yang lebih penting, yaitu ketika dia mengkonsumsi. Ya, ini karena kalau dalam Al-Quran itu jelas halalan thayyiban. Ya, halal dan thayyib, baik. Nah, ini kalau nanti ada yang membuat tesis yang berkaitan dengan halalan itu cukup menarik. Ya. Ada unsur apa kalau ketika kita bicara halalan itu? Unsur apa yang ada dalam halalan? Ya. Halalan thayyiban. Nah, yang thayyib, yang baik itu unsurnya apa saja? Itu juga perlu penjelasan. Nah, dalam hukum perilaku konsumen, ya, karena ini ada pendekatan aspek Islamnya, maka kembali kepada sumber hukum Islam itu sendiri. Ya. Sumber Islam itu sendiri ada di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59. Saya ulangi, ya. Ada di dalam Quran surat An-Nisa ayat 59. Sumber hukum Islam. Ya, samalah ketika kalian bicara hierarki perundang-undangan, di sini juga ada hierarki yang terkait dengan sumber hukum Islam. An-Nisa ayat 59. Ya, di sana dijelaskan yang pertama itu adalah wahyu Allah. Wahyu Allah. Wahyu Allah itu yang sering juga disebut sebagai firman Tuhan. Ya. Di mana kita mencari, ya, wahyu Allah itu di dalam kitab Al-Quran. Nah, ini, ya.
yang mana yang disebut wahyu Allah dalam kitab Al-Quran itu? Yaitu ada dalam ucapannya, ada di dalam maknanya. Ya. Kalau tulisannya itu produk manusia, tulisan Al-Quran itu produk manusia, bukan Nabi yang menulis. Ya. Nabi posisinya tidak bisa menulis. Ya. Nabi posisinya tidak bisa baca. Iya. Nah, jadi penurunan ayat Al-Quran, firman Tuhan kepada Nabi itu berupa bacaan. Ya, berupa bacaan melalui malaikat Jibril. Ya, sebagaimana ayat yang pertama turun kepada Nabi itu, ya, yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Al-Alaq ayat 1 sampai berapa? 6. 6 apa 5 ya? 5. Ya. 6 ya, betul ya. Kalau 5 ditambah 1. Nah, ya. Jadi berupa bacaan. Ya. Tulisan itu produk manusia. Ya. Nabi tidak bisa menulis. Ya. Nabi tidak bisa membaca. Makanya dituntun oleh malaikat Jibril. Nah, pada waktu turunnya ayat itu, banyak orang-orang di sekitar Nabi. Para sahabat. Ada yang bisa menulis, maka mereka menulis. Ada yang tidak menulis, tapi dia punya ingatan yang sangat kuat. Ya, maka ada penghafal, ya, langsung dia hafal, ya, apa-apa ayat yang turun pada waktu itu. Nah, begitulah yang namanya proses turunnya ayat Al-Quran, firman Tuhan kepada Nabi. Ya, ini yang harus perlu dipahami dulu. Ya. Ya. Jadi yang bisa menulis di pelepah-pelepah kurma, di batu-batu, ya. Jangan membayangkan alat tulis yang pada waktu itu, ya, tidak seperti sekarang, kan gitu, masih sangat-sangat terbatas. Ya, ada yang kuat hafalannya, maka dihafal, kan gitu. Nah, itulah ya hukum alam saja. Ya, pada waktu itu sangat terbatas alat tulis, maka pada umumnya orang-orang Arab itu kuat hafalannya. Makanya nggak usah aneh kalau misalnya ketemu ya di Arab sana anak-anak kecil itu sudah hafal Al-Quran. Ya. Ya sekarang nggak usah ke Arab, di Indonesia saja banyak anak-anak kecil yang umur baru 5 tahun, ya 6 tahun sudah banyak yang hafal Al-Quran. Nah, karena kuat hafalannya. Ya. Kayak ibu ini kan sudah susah mau hafal Al-Quran ya. Nah, nggak tahu kalau kalian ini masih muda-muda, tajam ingatannya ya. Kalau udah tua-tua gini nih, kalau ingatannya sudah kurang tajam ya. Karena ya hukum alam juga. Orang semakin tua itu semakin melemah fungsi organ tubuhnya. Ya, itu nggak bisa dibohongi. Ya, organ tubuh lemah, daya pikir juga lemah, ya. Tapi kita juga tidak boleh berputus asa, tetap di asa. Ya, seperti kami para dosen ya, sudah bisa sampai pensiun umur 65 tahun ya. Itu sudah bagus lah ya untuk mengasah berpikir. Kalian jangan kalah ya dengan dosen-dosennya yang sudah umur 60 tahun lebih. Nah, ya masih gemar baca dan lain sebagainya ya kayak ibu ini.
masih semangat kan begitu. Nah, jadi itulah ya proses penurunan firman-firman Tuhan. Ya, kalau dalam Islam itu disebut sebab-sebab turunnya ayat ya. Nah, ayat turun itu, firman Tuhan turun itu tidak apa ya, tidak turun kalau nggak ada peristiwa ya. Itu yang namanya sebab-sebab turunnya ayat ya. Ayat turun karena ada peristiwa ya. Nah, sama dengan ilmu hukum ya. Kalau ada undang-undang baru itu pasti ada yang melatar belakangi. Namanya konsideran. Ya, kalau dalam hukum disebut konsideran, kalau dalam hukum Islam disebut dengan asbabun nuzul. Ya, paham ya? Nah, seperti kenapa wajib pakai helm? Ya, itu tadi. Ya, ada peristiwa ya yang melatar belakangi. Setiap ada dua jatuh pecah kepala, maka muncullah di situ undang-undangnya ya dalam kaitannya wajib memakai helm untuk melindungi tadi. Oke, ya. Dalam kaitannya dengan hukum konsumen dalam perspektif Islam ini, ya banyak hal-hal baru yang diatur, ya. Ini banyak hal-hal baru yang diatur karena dengan adanya perkembangan teknologi, ya ini. Jadi yang pertama sumbernya adalah firman Tuhan. Nah, yang kedua, ya firman Tuhan. Yang kedua yaitu sunnah Rasulullah. Ya, sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah ini ada 3. Ya, yang disebut dengan sunnah Rasulullah itu ada 3. Yang pertama yang terkait dengan ucapannya Nabi. Ya. Qaulun Nabi, ucapannya Nabi. Yang kedua, fi'lun Nabi, perbuatannya Nabi. Dan yang ketiga adalah ketetapan Nabi atau takrirun Nabi. Jadi bicara sunnah Rasul itu ada 3 unsur. Ucapan, perbuatan, dan ketetapan. Ya, itu ada 3. Kemudian yang ketiga adalah ar-ra'yu, akal pikiran. Akal pikiran. Ya. Akal pikiran sebagai sumber hukum terhadap hal-hal yang belum ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Dicari di Al-Quran nggak ada. Dalam Sunnah Rasul nggak ada. Nah, maka ar-ra'yu, ya, akal pikiran sebagai produk hukum. Tetapi tetap berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, tidak boleh menyimpang. Ya, saya berikan contoh. Dalam kaitannya dengan pasangan suami istri yang mengalami reproduksi. Ya, yang mengalami reproduksi. Misalnya tidak bisa memberikan keturunan. Ya, maka ada teknologi baru yang terkait dengan proses bayi tabung. Nah, jadi ya dalam kaitannya dengan ar-ra'yu, lihat boleh nggak bayi tabung? Al-Quran nggak ada, ya. Sunnah Rasul nggak ada tentang proses bayi tabung itu. Nah, inilah akal, ya, untuk menemukan hukum baru, tapi nggak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, proses bayi tabung berdasarkan akal pikiran sebagai sumber hukum, boleh proses bayi tabung untuk membantu pasangan yang bermasalah dalam reproduksi tadi.
tapi sperma dan indung telur dari pasangan suami istri yang sah. Nah, ya, ini ya yang namanya produk hukum melalui akal pikiran. Nah, menemukan hukum berdasarkan akal pikiran yang belum ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul ini dalam hukum Islam disebut dengan ijtihad. Ijtihad. Apa itu ijtihad? Ijtihad adalah mengerahkan segenap kemampuan berpikir untuk menemukan masalah-masalah yang belum diatur di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Ya, ini dengan metode ijtihad. Antara lain metode ijtihad itu kalau kaitannya dengan penemuan hukum baru ada yang disebut dengan kias atau analogi. Ada yang disebut dengan maslahah mursalah. Nanti kalian cari ini di dalam referensi, ya. Di internet juga ada metode-metode berijtihad. Ada kias atau analogi. Ada maslahah mursalah. Ya. Ada istihsan dan lain sebagainya. Ini, ya. Jadi peran ijtihad ini terbuka sampai hari kiamat. Ya. Karena peran ijtihad di sini sangat penting. Ya, dalam kaitannya menemukan hukum baru berdasarkan akal pikiran. Ini, ya. Itu kaitannya dengan proses bayi tabung. Maka di sini metode yang paling tepat dalam hal ini menggunakan metode maslahah mursalah. Apa itu? Intinya adalah mengambil banyak kemaslahatan. Ya, teknologi proses bayi tabung itu untuk digunakan sebagai maslahah, ya, untuk kebaikan manusia, ya, termasuk pencatatan nikah. Ini juga metodenya maslahah mursalah, ya. Walaupun di masyarakat ini masih banyak masalah, ya, tentang pencatatan nikah. Kenapa sih kok kawin perlu pakai dicatatkan, ya, kan gitu. Apa tujuan pencatatan perkawinan itu, ya, dan lain sebagainya, ya, karena di Indonesia ini bukti adanya perkawinan itu karena adanya surat nikah, ya, adanya surat nikah itu sebagai bukti adanya perkawinan, ya. Anak tidak bisa dianggap sebagai bukti nikah. Udah nikah, Bu? Sudah. Apa buktinya, Bu? Ini sudah punya anak. Nah, nggak bisa. Ya, buktinya menunjukkan surat nikah, ya. Karena kalau ada terjadi konflik keluarga, misalnya ke pengadilan itu tidak bisa kalau tidak punya surat nikah, ya. Nanti ke pengadilan ditanya, mau apa, Bu? Mau gugat nafkah. Nah, Ibu menikah dengan suaminya, menikah. Mana bukti surat nikahnya? Nggak ada. Tapi saya punya anak, Pak. Nah, nggak bisa itu. Ya. Jadi tidak bisa mendapatkan perlindungan hukum dalam perkawinannya. Maka harus ada surat nikah, ya. Makanya kawin siri itu sah menurut agama, tapi belum mempunyai ketetapan hukum yang bisa dijadikan sebagai alat bukti. Ya. Jadi perlindungan hukumnya terhadap keluarga itu lemah. Ya, itu. Nah, baik. Jadi saya ulangi lagi, Al-Quran, Sunnah Rasulullah, dan Ar-Ra'yu, akal pikiran.
dasarnya nanti kalian baca di dalam Quran surat An-Nisa ayat 59. Ya, oke, paham ya? Oke, baik, saya teruskan. Kaitannya dengan perilaku konsumen, ya, perilaku konsumen. Nanti dibuka juga surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf ayat 31. Ya. Itu nanti juga bisa dipakai ya dalam kaitannya dasar hukum perilaku konsumen. Ya. Oke. Nah, jadi karena ini dilihat dari aspek Islam, ya, hukum konsumen, ya, dalam perspektif Islam ini memang beda dengan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999. Ya, nanti saya minta kalian untuk menelusuri aspek-aspek Islamnya. Ya. Nah, maksud saya supaya kita itu tidak terlalu banyak untuk transfer ilmunya daring seperti ini, saya minta kalian buat makalah saja. Ya, makalah ini kan orangnya cuma 5. Ya. Nanti kita presentasi satu-satu. Nah, nilai ini akan saya ambil untuk evaluasi tugas, ya. Dan yang kedua untuk nanti evaluasi UAS. Ya, kita kan cuma berapa kali pertemuan lagi ini? Ini pertemuan yang ke 9 apa 10? 9 ya? 9 ya? Nah, ya. Jadi supaya lebih banyak pengetahuannya tentang hukum konsumen dalam perspektif Islamnya, kalian buat makalah aja satu-satu. Yang pertama berupa makalah Word, ya, itu dengan ketentuan biasa, ada pendahuluan, ada permasalahan, ada pembahasan, ya, ada pembahasan, ada kesimpulan, dan ada daftar pustaka. Ya, saya kira udah paham, ini kan semester 3 ini. Ya, udah belajar menulisnya udah di semester 1 kemarin kan. Nah, kalian boleh menggunakan sumber dari hasil-hasil penelitian, jurnal, ya, lebih-lebih jurnal internasional, ya, itu lebih bagus kan begitu. Nah, batasan jumlahnya saya tidak batasi, ya kan? Tetapi buat juga PPT-nya, karena presentasinya nanti yang dipakai adalah yang berupa PPT, ya. Nah, jadi silakan mulai besok, judulnya bebas, yang penting tema besarnya adalah hukum konsumen dalam perspektif Islam. Judul besarnya, ya. Silakan kalian membuat pemikiran-pemikiran baru, ya, dengan sistematika yang berbeda-beda, ya, nggak apa-apa. Itu PPT-nya jangan lupa. Itu nanti Word-nya, makalahnya bisa dikirim ke emailnya Mas Rohim, boleh, ya. Kalau PPT-nya dikirim ke saya, nggak apa-apa, ya. Atau dikumpul semuanya ke Mbak Sofia, ya, Mbak Sofia, ya. Ya, kayaknya kalau ke Mas Rohim
Mas Rohim ini kerjaannya banyak banget, ya. Banyak betul dia, ya. Oke. Jadi kalau begitu dikumpul saja ke Mbak Sofia. Baik yang berupa Word makalahnya itu maupun PPT-nya, ya. Presentasi pakai PPT. Mulai minggu depan. Silakan nanti dikondisikan oleh Mbak Sofia sebagai ketua di sini, ya. Siapa yang duluan dan seterusnya, atau berdasarkan absen yang ada, ya. 1, 2, 3, 4, 5, ada 5, ya, 5 orang. Izin ada Nah, 6 nanti, Bu kita. ya. Kita ada 6. Oh, ada 6. Oh, ya udah. Ya udah, nggak apa-apa, ada 6, ya. Nanti kalau misalnya, karena di sini yang hadir cuma 5, ya, hadir cuma 5, makanya saya pikir 5. Nanti dikondisikan minggu depan sudah mulai presentasi, ya. Tapi semua makalah diharapkan selesai minggu depan. Jadi nggak ada yang ngiri-ngiri. Udahlah saya belakangan, nah, nggak ada ya. Pokoknya semuanya minggu depan insya Allah selesai, ya. Gitu ya, kira-kira ya. Ya, Bu. Oke. Nah, ya, ada yang bertanya? Silakan kalau ada yang bertanya. Absen jangan lupa diisi di Fiklas, tapi kalau Saya disiapkan telat. Tapi telat, saya telat, Bu. Iya, saya lupa ya, ngabsen ya. oke, ya nggak apa-apa, nanti diisi Ya. aja Mbak Sofia ya. Oh, Telat-telat nggak apa-apa diisi. Nah, cuman yang paling penting bagi saya awal kuliah ya kita sepakat jam 2.15 ya. Kalau selesainya ini mah tergantung. iya. Ya. Kalau waktunya cukup ya kita tambah. Kalau Ya. waktunya nggak cukup ya minggu depan diteruskan. Ya. Tapi kalau untuk masuk, insya Allah kita dan saya mudah-mudahan juga konsisten. Jam 14.15 kita sudah mulai on. Ya, gitu ya. Saya kira gitu ya, Mbak Sofia dan lainnya ini siapa-siapa ya. Mbak Juniati, Ya. Ya. ya Mbak Kholfi, Iya, Bu. ya ada Mbak Sofia Gayatri. Nah, cuma 3 yang hadir ini. Iya. Nah, ya. Iya, Bu. Ya, tolong Mbak Sofia yang hari ini, kalau kemarin karena saya nggak bisa hadir, dianggap hadir semua nggak apa-apa. Tapi kalau yang ini hanya 3 yang hadir. Ya. Ya, ya. Buat catatan absensi ya, Mbak Sofia ya. Di kertas. Ya udah, ya bukan apa-apa ini. Bu, izin bertanya, Bu. Ya boleh. Saya ini maaf kan saya non Muslim, Bu. Kalau nanti makalahnya apakah mesti ada ayat dari Al-Qur'an atau seperti apa, Bu? Yang apa? Ya. Ya nggak apa-apa. Ini Ya, kan baik. Islam dalam kaitannya dengan ilmu pengetahuan. Ya, baik, Bu. Bukan sebagai ya, baik, Bu. keimanan Ya, ya, Bu. Ya, baik, Bu. Kalau misalnya ada yang nggak menuliskan dari tulisan Arabnya, artinya. Ya, baik, Bu. Baik, Bu. Ya, baik, Bu. Ya, baik, Bu. Ya. Ya, kita hanya memahami pengetahuan. Ya, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama Mbak Juniati. Ya, gimana Mbak Sofia? Izin mau minta nomor Ibu untuk dimasukin ke grup. Ya, 0821 834 780 780 27. Ya. Makasih, Bu. Ya, sama-sama ya. Jadi sampai di sini dulu pertemuan kita. Bu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Bu. Sama-sama. Ya, Ibu Liv ya. Ya, Bu. Udah dulu ya. Sampai ketemu lagi.